Drama baru saja tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung mengalahkan Bali United dengan skor 3-2. Ini merupakan bukti dari mentalitas para pemain Persib Bandung yang sedang berburu hat-trick juara BRI Super League karena Persib Bandung bisa memenangkan pertandingan dengan skor 3-2 meskipun memang mereka harus bermain dengan 10 pemain di babak kedua. 3 gol tercipta dari striker Ramon Tanke, Luciano Goikokea, dan juga ada 1 gol penyelamat dari Federico Barba karena Bali United sendiri memberikan perlawanan yang sangat luar biasa dari Yachida dan juga dari satu striker asing mereka yang nyaris saja membuat Persib Bandung kehilangan poin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ini juga membuat Bojan Hodak masih memegang rekor belum terkalahkan dari Bali United. Mereka sangat Bojan begitu mengeluarkan dominasinya ketika bertemu dengan Bali United karena kita tahu sebelum Bojan Hodak memegang Persib Bandung, Persib sangat sulit untuk bisa mengalahkan Bali United. Kalau misalnya kita lihat dari starting 11 yang dikeluarkan oleh Bojan Hodak, memang winning team tidak dirubah oleh seorang Bojan karena kita tahu Teja Pakualam masih dipercaya untuk bisa menjadi penjaga gawang di malam hari ini. Sementara ada 4 back di belakang, ada seorang Kakang Rudianto yang bermain full 90 menit, menopang seorang Mati Kardi dan juga seorang Federico Barba. Sementara Elio Reinders berada di posisi kiri. Sementara double pivot dimainkan pada malam hari ini adalah Mark Klok, kapten tim, bersama dengan Luciano Goikokea, menopang seorang Tom Hai yang diplot sebagai gelandang serang. 3 di depan, ada yang dipasang adalah Ramon Tanke yang baru saja mencetak brace di pertandingan sebelumnya. Ada flank di kanan dan juga kiri, ada seorang William Barros dan juga Burguinho yang dimainkan dari babak pertama. Seperti biasa, Persib Bandung memiliki setidaknya 4 peluang, sangat mendominasi khususnya di 15 menit awal, karena tadi gue lihat peluang pertama sudah tercipta dari seorang Barros yang memanfaatkan transisi dari seorang Barba, dan tadi ada satu crossing dari seorang Burguinho, tapi sayang crossing tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh seorang Barros di menit keempat. Sementara itu juga tadi ada satu peluang berawal dari bola direct yang diberikan untuk Ramon Tanke, tapi sayang tendangannya masih off target dan juga belum bisa membuat Persib Bandung unggul. Ada juga peluang dari Ramon yang memanfaatkan free kick ataupun corner kick, tapi sayang sundulannya ini masih bisa diblok dari kiper ataupun back dari Bali United. Sementara itu juga tadi ada satu peluang corner yang belum bisa dimanfaatkan sebelum akhirnya ada 1 gol tercipta di menit ke-29 dari Ramon Tanke yang kembali membuktikan tajinya. Ini sebetulnya ada satu celah yang sangat dimanfaatkan oleh Federico Barba. Ini back yang sangat tangguh dan juga bisa memberikan umpan-umpan yang manja, dan tadi Federico Barba melihat ada satu ruang yang kosong di jantung pertahanan dari Bali United, ditempatkan bola di sana dan juga ada naluri striker dari seorang Ramon yang akhirnya mendekati bola, timingnya sangat tepat dan juga membuat satu header yang membuat akhirnya kiper dari Bali United ini mati langkah dan juga membuat akhirnya Persib Bandung unggul dengan skor 1-0. Selain itu juga tadi ada sejumlah peluang, baik itu dari seorang Ramon yang kembali diblok, dan juga tadi ada satu free header yang didapatkan oleh William Barros dari corner kick, tapi sayang sundulan ini masih belum bisa menggandakan keunggulan dari Persib Bandung. Kalau kita lihat dari Bali United sendiri, memang masih mengandalkan flank mereka, karena tadi Rahmat Arjuna menjadi motor serangan khususnya di babak pertama, dan juga tadi ada satu ataupun beberapa kali momen seorang Hopel yang diplot sebagai back kanan dari Bali United ini memberikan overlap yang nyaris membuat akhirnya Bali United bisa menjebol gawang dari Teja Pakualam. Tapi ini ada salah satu kecerdikan dari William Barros. Kalau kalian mengkritik William Barros tidak terlihat di pertandingan tadi, tapi kalau tadi gue lihat di stadion bahwa William Barros sangat menjaga seorang Hopel sehingga Hopel tidak bisa leluasa akselerasi, meskipun memang tadi ada beberapa momen Hopel bisa melewati seorang William Barros dan juga Eleanor Reinders. Dan tadi juga ada satu tendangan bebas yang nyaris membuat Bali United mencetak gol di babak pertama, selain juga ada sundulan corner yang memang tadi di babak pertama pada intinya Bali United lebih banyak memberikan umpan-umpan direct ke jantung pertahanan, ke belakang back-back dari Persib Bandung, tapi untungnya Persib Bandung masih bisa konsentrasi dan juga belum bisa membuat
Bali United ini memperkecil ketertinggalan. Sementara di babak kedua ada pergantian yang dilakukan oleh seorang Bojan Hodak karena tadi Tom Hai di penghujung laga babak pertama ini mendapatkan kartu kuning sehingga seorang Adam Alis dimainkan untuk bisa menggantikan seorang Tom Hai dan tadi Adam Alis begitu luar biasa karena bisa lebih menghidupkan lini serang dari Persib Bandung, lebih sporadis, lebih hidup dari gelandang box to box-nya karena kita tahu Adam Alis memiliki daya jelajah yang lebih baik dibandingkan dengan Tom Hai. Dan tadi juga kita lihat, kalau misalkan lihat di lini tengah dari Persib Bandung, Bojan Hodak memang memainkan 3 dari gelandang mereka. Tapi yang menarik adalah 3 gelandang ini diplot tidak ada yang sejajar. Karena kita lihat Mark Locke tadi diplot untuk bisa menjaga kedalaman. Di depannya ada seorang Luciano dan depannya lagi ada Tom Hai. Begitupun di babak kedua. Ini adalah dilakukan untuk bisa mempersempit jarak antar pemain sehingga aliran bola yang dilakukan oleh Persib Bandung bisa berjalan dengan baik. Sementara itu juga peran Mark Locke tadi tampak sangat terlihat selain tadi dari bola-bola direct yang diberikan oleh lini belakang dari Bali United, ada transisi yang coba untuk dilakukan oleh Bali United. Tapi kembali ataupun terus-menerus putus dikarenakan ada Mark Locke yang selalu membackup dan juga memotor serangan-serangan dari Bali United. Kalau kalian lihat di babak kedua memang Persib Bandung dengan kehadiran dari Adam Alis ini tetap menjaga momentum mereka. Bahkan di 10 menit awal ini ada sejumlah peluang yang didapatkan, baik itu dari Luciano Guaikokea memanfaatkan build up Adam Alis dan juga Borginho, tapi shootnya di luar kotak penalti masih melambung jauh tinggi di atas gawang dari Bali United. Selain itu juga ada shooting dari Borginho yang juga belum bisa menggandakan keunggulan dari Persib Bandung. Gol baru tercipta di menit ke-54. Ini merupakan skema yang sangat luar biasa. Ada satu akselerasi dari Mark Locke yang baru di menit ke-55 ia membantu serangan di sisi dari Eliano Reinders. Di mana Eliano tadi akhirnya mendapatkan ruang karena dengan kehadiran Mark Locke, back dari Bali United ini terpecah konsentrasinya. Sehingga Eliano tadi melesakkan satu shooting yang bisa ditahan oleh kiper Bali. Tapi ada Luciano Guaikokea yang bereaksi begitu cepat, bereaksi pertama, dan akhirnya memanfaatkan bola muntah untuk bisa menggandakan keunggulan Persib Bandung untuk bisa menjadi 2-0. Dan sayangnya 10 menit berserang, di menit ke-64 Bali masih memainkan bola-bola direct, memainkan akselerasi dari flank, dan tadi sedikit terpecah konsentrasi karena tadi ada satu peluang yang membentur mistar gawang dan tidak lama berselang ada satu lagi percobaan yang dilakukan, percobaan akselerasi dilakukan oleh Bali United dan akhirnya membuat Matikardi harus melanggar back ataupun penyerang dari Bali United karena kita tahu Matikardi babak pertama sudah mendapatkan kartu kuning sehingga kartu kuning kedua harus diberikan kepada Matikardi sehingga Persib Bandung dari menit ke-64 ini bermain dengan 10 pemain dan Bali United sendiri akhirnya baru bisa mencetak gol di menit ke-80. Ini gol dari tendangan bebas yang begitu cantik. Teja Pakualam akhirnya harus kebobolan pertama kalinya di musim ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan ini juga membuat akhirnya tadi Bobotoh deg-degan karena skornya tipis 2-1. Tapi inilah mentalitas dari Persib Bandung karena akhirnya Persib Bandung bisa menggandakan keunggulan lagi di menit ke-87 melalui gol dari Federico Barba yang begitu cantik. Tadi kalau kalian lihat dari corner yang dimanfaatkan begitu maksimal, gua pikir itu corner akan mendelay bola di corner gawang dari ataupun posisi dari Bali United, tapi dicoba untuk bisa dilakukan corner seperti biasa dan Federico Barba akhirnya memanfaatkan, akhirnya membuat Persib Bandung ini unggul 3-1. Untung ada gol Barba karena tadi Bali sendiri memperkecil ketertinggalan di menit ke-92 yang akhirnya membuat Persib Bandung ini menang dengan skor 3-2 di hadapan 28.000 bobotoh yang memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Man of the match, Federico Barba layak untuk bisa diberikan pada malam hari ini. Ada satu assist, ada satu gol yang juga menjadi penyelamat dari Persib Bandung yang membuat akhirnya Persib Bandung ini kokoh di puncak klasemen sementara dengan skor 64. Memperlebar jarak dari Borneo yang kemarin menang 5-1 dari PSBS Biak di posisi kedua dengan raihan 60 poin. Dan juga memperlebar jarak menjadi 9 poin dengan Persija Jakarta yang kemarin menaklukkan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Karno. Kalau gua rasa ini merupakan modal yang baik di sisa 7 laga. Abis ini Persib akan tandang ke Dewa United. Itu pun bukan pertandingan yang mudah melihat pertandingan pada malam hari ini. Tapi sekali lagi Persib Bandung bisa menjaga ritme dan juga menjaga mentalitasnya untuk bisa
hat-trick juara di BRI Super League 2025-2026. Gimana kalau menurut kalian permainan dari Persib Bandung dan siapa man of the match-nya? Coba tulis di kolom komentar.